Siarkan cerita, pancarkan suara. Oke, halo friend, balik lagi ke podcast Mercu Suara episode 2 yang judulnya Teknik Lingkungan Waraman. Oke, nah di episode 1 kemarin kita nih udah bahas ya terkait lingkungan. Emang agak berat gitu ya. Nah mungkin bolehlah move on dikit yang lebih ringan gitu. Nah di episode 2 kali ini kita nih bakal sharing-sharing bareng pada himpunan Teknik Lingkungan ITS tentang hari-hari menjadi mahasiswa teknik lingkungan. Nah, sebelum itu nih, karena aku sama mas host satunya ini baru muncul gitu ya di podcast HMTL, jadi ada baiknya kita kenalan dulu. Nah, kenalin, aku Umi dari L38 dan partner host aku. Wazza, aku Reza Fadila, bukan Reza Rahardian, apalagi Afgan Syahreza ya. Aku juga dari L38 sama kayak Mbak Umi. Tapi Mbak Umi ini namanya unik ya, seperti lagu Nasi Daria. Umi, mantap sekali. Itu bukan lagu Nafsi dari ya Mas Reza, itu lagunya Sulis nggak sih? Salah itu Mas Reza, kurang riset itu namanya. Oh iya ya. Waduh, oke. Salah ya. Waduh, Mas Reza ini yang main Habibi, terus Ainunya kemana nih? Waduh, saya juga masih mencari yo, idolnya siapa. Yo kalau ada yang mau, ya monggo. Waduh, berat. Kayaknya sih udah ada kandidatnya, tapi nggak tahu nih ya Mas Reza nih ya. Iya nih, semoga. Oke, ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya Mas Reza? Liburan kan ini musim-musim liburan ya. Nah, liburan ngapain aja sih Mas Reza nih? Aku liburan nggak ngapa-ngapain yo, tidak mengembangkan skill apapun, tapi aku sangat menikmati liburan dan menyenangkan bagiku liburanku ya. Kalau Mbak Umi sendiri gimana nih kabarnya? Baik ya? Oke, kabarku baik banget. Liburanku ya kayak Mas Reza sih, lebih ke liburan ya emang udah wayahnya gitu ya, udah masanya liburan ya libur lah, ngapain lah kita capek-capek berkelana ke sana kemari ya, tapi healing juga ya itu namanya berkelana ke sana kemari gitu sih. Lebih sama itu sih, sama maraton anime gitu ya. Karena kuliah itu nggak ada waktu kalau buat nonton anime Mas Reza. Bener banget ya, ini liburan waktunya kita ngejar anime yo. Tapi ngomongin anime nih, kita dari tadi ngobrol berdua aja. Sebenarnya kan kita punya bintang tamu nih. Mungkin ada hubungannya juga ini Mbak Umi sama anime ya. Waduh, iya sih kayaknya bintang tamu kita yang satu ini agak-agaknya kayaknya wibu deh. Mungkin boleh nih langsung sambut aja nih Mas Reza. Benar, langsung aja kita sambut si paket lengkap, wibu juga, K-popper juga. Salam satu K-popper. Ini dia bintang tamu kita. Silakan, Mbak Lali. Halo, Reza, Umi. Halo, Mas Reza. Mas Reza. Silakan. Oke, halo Mas Rizal, selamat datang ya di podcast Mercu Suara kali ini. Gimana nih kabarnya Mas Rizal nih? Alhamdulillah hari ini sehat banget. Liburan. Setelah 2 bulan liburan ini, liburan yang pertama, di bulan pertama aku udah nyelesain kerja praktek dan di bulan Agustus ini lumayan santai sih buat liburan-liburan aja. Gitu. Mantap, bermanfaat sekali. Sepertinya nih ya, liburan Mas Rizal. Berarti nge-push anime sama menonton K-pop pastinya juga tidak terganggu dong di liburan ini. Oh, tentu saja harus menonton anime untuk asupan energi dan menonton idol-idol K-pop. Hebat, hidup 2 dimensi yo. Oke, langsung aja kali ya. Umi, kita langsung. Ini sepertinya kita udah lihat nih, bintang tamu kita udah semangat banget nih dalam episode kali ini. Langsung aja nih Umi, kita mau bahas apa sih di podcast episode 2 kali ini? Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol terkait TL nih, terkait teknik lingkungan. Judulnya aja teknik lingkungan uan-awan. Pastinya bakalan berbicara terkait per-TL-an duniawi gitu ya. Nah kan kalau misal masyarakat umum gitu ya, pastinya nggak tahu ya jurusan teknik lingkungan itu apa. Jujur nih ya, aku tuh waktu dulu milih jurusan teknik lingkungan tuh kayak random aja, karena aku tuh pengen jadi orang yang kayak nanam pohon, ada hutan gundul ditanemin pohon. Intinya tuh pengen yang lingkungan banget gitu ya kalau misal seawamku gitu. Nah sebenarnya tuh orang-orang tuh tahu jurusan TL tuh dari apanya, dan mungkin calon maba TL gitu ya. Mungkin kan ada mahasiswa baru juga nih, mahasiswa baru TL. Nah, mungkin masih bingung TL tuh yang kayak gimana sih Mas Rizal? Mungkin boleh nih sharing gitu ya. Iya, wajar banget kalau misal masyarakat banyak itu masih belum tahu detail dari teknik lingkungan itu kayak gimana. Simpelnya banget, teknik lingkungan itu bahas soal
bagaimana cara kita untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Entah itu dalam ranah yang serius nih, misal kayak perencanaannya kayak gimana, dan detail-detail yang lain kayak parameter lingkungannya kayak gimana, ataupun bisa kayak menjurus lebih ke administratif, misal mengurus AMDAL atau dokumen-dokumen terkait lingkungan dan lain sebagainya. Kurang lebih itu yang difokuskan di teknik lingkungannya ITS. Kayak gitu Umi sama Reza. Oke, sepertinya kita emang nanya ke orang yang tepat nih Umi, karena Mas Rizal ini selain mahasiswa TL ya, sebagai ketua himpunan juga ya di teknik lingkungan ini, jadi sepertinya kita bertanya dengan orang yang tepat. Makanya dari itu ya, kukira juga tadinya TL cuma tentang lingkungan dan tambahan, tapi setelah dari penjelasan Mas Rizal tadi, kita jadi tambah ngerti teknik lingkungan itu fokusnya di bidang, terutama di bidang lingkungan gitu ya, terkait remediasi dan sebagainya. Nah, kalau kita udah tahu nih terkait TL itu apa, terus menurut Mas Rizal nih, esensi jadi mahasiswa TL apa sih Mas? Selain pastinya bisa menyelamatkan lingkungan ya? Sejauh pengetahuanku nih, kan karena aku udah masuk ke tahun keempat juga, tentu aku juga udah memperhatikan cukup banyak karakteristik dari mahasiswa TL itu sendiri nih. Karena kita sebenarnya di dalam kuliah itu kan ada tugas besar gitu kan. Ada tugas besar, ada mata kuliah yang mana memang kita dituntut nih untuk critical thinking, untuk kritis gitu ya, untuk nyelesain problem-problem solving terkait masalah lingkungan. Nah, itu sebenarnya juga ngefek ke bagaimana kita bertingkah laku di perkuliahan. Esensi jadi mahasiswa TL itu intinya adalah menjadi kritis, menjadi pribadi yang kritis. Tidak hanya ngelihat permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada, entah itu dari masalah udaranya, limbah padatnya, entah itu airnya, entah itu remediasinya, tapi kita juga mengaplikasikan sifat kritis kita itu ke dalam misal permasalahan-permasalahan lingkungan, ke pertemanan, pergaulan, dan lain sebagainya. Gitu, Reza. Oke, jadi ibaratnya agak-agak mirip ya kayaknya mahasiswa TL sama Avatar Eng gitu ya. Jadi semua elemen kayak air, udara, tanah tuh ibaratnya kita tuh bidangnya di situ banget. Fix itu tuh anak TL gitu ya. Nah, tuh jadi keinget juga nih Mas Rizal sama Reja tuh inget itu nggak film 5 cm? Pernah lihat belum? Pernah nonton. Nah, itu tuh ingat yang scene-nya Zafran waktu telepon Dinda di kampus tuh nongkrong atau enggak? Nah, aku juga mau tanya hal yang sama nih ke Mas Rizal. Nah, sebenarnya kalau di kampus tuh bisa nongkrong nggak sih? Atau saking sibuknya tuh sampai nggak bisa nongkrong gitu, Mas? Kalau mahasiswa TL sih masih bisa banget untuk nongkrong. Tentu di nongkrong itu gitu ya, nggak hanya cuman bawa laptop aja, kadang ada waktu-waktu yang memang longgar, itu baru bisa dipakai buat nongkrong. Tapi memang sebagian besar waktu kita, misal nih kalau nongkrong lagi ngopi di warkop gitu ya, itu selalu bawa laptop gitu karena tugas besar kita nih cukup menyayat hati gitu ya. Sangat besar, sangat banyak perhitungannya, maka dari itu kita coba manfaatin waktu longgar kita juga untuk ngerjain tugas besar atau tugas-tugas yang lain. Selain itu juga sebenarnya malah tambah bagus supaya kita misal kalau lagi nongkrong, kita juga bisa ngobrol-ngobrol sama teman kita soal permasalahan-permasalahan yang didapat kita waktu tugas atau tugas. Nah, tapi apakah bisa nongkrong? Masih bisa. Tapi ada minggu-minggu yang memang sakral banget untuk tidak nongkrong gitu ya. Apalagi di minggu ke-16 gitu biasanya. Itu pengumpulan tugas atau persiapan-persiapan EAS gitu sih. Itu sibuk-sibuknya. Tapi selain itu, it's okay. Masih bisa nongkrong kok. Santai. Oke. Iya sih, benar. Iya, benar banget ya, Umi. Walaupun kita sibuk, tapi tetap bisa nongkrong. Tergantung masing-masing balik ke orangnya ya, kayaknya dalam mengatur waktu. Iya, siapa tahu kalau misalnya nongkrong terus
dapat baceman nggak sih? Itu kan aduh, wah mantap banget gitu. Bener banget. Terkadang soalnya tugas besar ditukannya jadi tugas besok begitu. Ya, dikerjakan ketika besok dikumpul. Seperti itu biasanya. Penyakit anak TL ya. Oke nih. Ya, deadliners garis keras. Deadliners parah. Berarti kita tadi ngomongin anak-anak yang mungkin emang jiwanya nongkrong banget ya. Nah, itu kan termasuk salah satu tipe-tipe mahasiswa tuh ya. Ada yang emang suka nongkrong, ada yang enggak. Tapi kalau di TL ini punya ciri khas sendiri nggak nih, Mas Rizal? Kayak tipe-tipe anak mahasiswa TL itu seperti apa sih biasanya? Tipe-tipe mahasiswa TL ya. Kalau aku boleh jawab sih, ya tadi ya ada yang memang tipikalnya tuh ambis gitu ya. Waktu waktu lagi minggu-minggu berkuliahan tuh kadang dia lebih memilih untuk fokus belajar gitu ya. Iya, wajar kan? Itu mahasiswa ambis wajar. Tipe kedua yang aku lihat itu kadang teman-teman yang lebih sukanya nongkrong, tapi di saat yang sama juga bawa laptop. Di saat yang sama juga ngerjain ngerjain tugas. Lebih enak kalau ngerjain tugasnya lebih bareng-bareng teman-temannya gitu. Tipe yang ketiga itu tipikal mahasiswa TL yang seneng banget rapat, seneng banget berorganisasi gitu. Jadi teman-teman yang modelan seperti ini nih kalau nggak rapat nih kok agak gatal gitu ya badannya gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah tipikal mahasiswa TL tuh ada juga yang seneng untuk studi ekskursi, terus exchange gitu-gitu sih. Itu lumayan banyak sih kalau di TL. Apalagi banyak juga teman-teman dari TL itu kuliahnya juga di luar negeri itu juga banyak gitu, Reza, Umi. Oke, jadi intinya tuh setiap jurusan tuh pasti ada yang kupu-kupu kuliah pulang, sama yang kura-kura gitu ya, kuliah rapat. Kan pastinya tuh kalau misal kadang tuh mahasiswa tuh ada nggak sih yang kayak udah kayak ini tuh matkulnya tuh susah banget nggak sih? Kayaknya susah banget dapet A, kayaknya mustahil deh, minimal AB lah mungkin. Nah, dia ada nggak sih daftar matkul-matkul yang wow gitu, yang susah banget dapet A, atau mungkin emang ada trik-trik tersendiri untuk menghadapi kuis ataupun tugas dari mata kuliah yang wow gitu, atau mungkin ada jalan ninjanya yaitu baceman dari cutting gitu, Mas? Iya, tentu ada sih kalau matkul-matkul yang memang sulit gitu ya. Nah, sebenarnya tergantung, aku jawabnya ini tergantung dari semester berapa kalian lagi menjalaninya. Kalau waktu semester 1, 2 tuh nggak banyak mata kuliah yang sulit. Mungkin lebih ke mikrobiologi itu karena mata kuliahnya ditempuh di semester pertama kan. Kalau misal kalian di semester 4 nih, mata kuliah yang lumayan sulit itu ada perencanaan dan pengelolaan sampah sama perencanaan distribusi air minum atau PDAM. Karena ya setiap semester kan beda-beda tuh levelnya. PDAM sama sampah itu terkesan sulit karena di saat yang sama kalian juga mengerjakan tugas besarnya kan. Di semester 4 juga banyak praktikum yang harus ditempuh. Jadi ya cukup wow gitu ya matkulnya. Tapi kalau di semester 6 itu ada matkul yang cukup membuat keringat bercucuran. Ada namanya PBPAL, Perencanaan Bangunan Air Limbah. Itu kita coba merencanakan bagaimana suatu unit pengolahan air limbah itu biar bisa dikembalikan ke air sungai dengan aman. Nah, itu cukup banget gitu matkulnya. Termasuk juga mendapatkan nilainya juga cukup capek gitu. Tapi memang nggak ini sih, nggak terlepas dari baceman sih. Memang baceman itu kan juga fungsinya juga referensi kan. Jadi nggak apa-apa kalau pakai baceman. Tentu ada banyak tuh baceman-baceman legendaris yang biasanya dipakai teman-teman TL. Eh, Biasanya dari angkatan 2018 ada, 2017 ada, dari 2016 juga ada. Yang penting kan sebenarnya nggak apa-apa pakai baceman, tapi ya itu jangan lupa diteliti juga. Siapa tahu ada yang salah kah perhitungannya kayak gitu. Nah, tadi kan Mas Rizal sedikit ya mengulas terkait baceman. Nah, sebenarnya baceman ini mungkin buat mahasiswa baru atau emang yang angkatan 2021 ya, mungkin belum akrab sama kata-kata baceman. Kenapa sih sebenarnya disebut baceman gitu, Mas? Apa karena emang udah dari lama gitu, dari TL angkatan 1 menyebut ini baceman, atau baceman itu sebenarnya serapan dari bahasa Jawa nih? Aku masih bingung sampai sekarang.
Apa sih disebut baceman? Iya, baceman itu sebenarnya kata dasarnya itu bacem, baca cermati modifikasi. Jadi di TL itu kan kita ngerjainnya kan nggak terlepas tuh dari Word, dari Excel, dari AutoCAD gitu kan. Nah, tentu ada file-file tuh yang masih disimpan sama angkatan-angkatan atas. Nah, biasanya mereka akan mengarsipkan kerjaan-kerjaan mereka, tugas-tugas mereka itu di dalam sebuah drive. Linknya itu yang biasanya dipakai atau dibuka-buka lagi sama teman-teman yang menjalani sebuah matkul tertentu gitu. Baca cermati modifikasi. Nah, karena biar nyebutnya gampang, kita pakai baceman yang mana nih? Kita bacem yang mana nih gitu. Nah, itu dia. Akhirnya tahu loh aku arti dari kata bacem itu. Baca, cermati, modifikasi. Ingat ya Umi, modifikasi. Bukan baca, cermati, menempel. Waduh, bahaya. Waduh, waduh, waduh. Jujur aku juga itu sih bertanya-tanya sedari lama ya sebenarnya baceman tuh apa namanya singkatan dari apa atau artinya tuh apa ternyata baca cermati modifikasi baru tahu loh aku. Bener banget nih, ini hal yang baru juga buat kita yang sudah padahal 2 tahun lebih ya di TL tapi baru paham juga terkait baceman ini. Oke, kan apa namanya ini kan semester depan tuh kalau nggak salah udah offline semua nggak sih Reja sama Mas Rizal? Nah kan apa namanya sebenarnya ada perbedaan nggak sih Mas? Terkait kan Mas kan angkatan 2019 nih udah apa ya? Udah offline waktu awal tuh 1 semester lebih lah ya, terus habis itu dilanda online, habis itu dilanda offline lagi. Nah sebenarnya perbedaan apa sih yang paling menonjol atau yang Mas rasain terkait offline sama online, terus lebih enak mana sih kalau misal menurut Mas tuh? Iya, alhamdulillahnya waktu awal-awal aku masuk di semester pertama sama setengah dari semester kedua itu aku udah ngerasain kuliah offline, lalu dari tengah-tengah semester 2 sampai akhir semester 5 itu aku menjalaninya kuliah secara online gitu. Nah, alhamdulillahnya juga waktu semester 6 sampai barusan selesai ini, aku menjalani kuliah offline seperti kalian juga. Perbedaannya yang paling paling ini ya, paling kelihatan gitu ya, bagaimana kita nerima materinya sih. Kalau waktu offline berarti kita juga harus siap-siapnya lebih pagi, kita juga harus mandi gitu kan. Kita harus mandi, kita harus siap-siap, pakai baju, pakai mungkin kemeja, terus kita juga berangkat ke TL dan duduk terus depan dosen gitu kan. Nah, tentu itu berbeda banget sama waktu kegiatan perkuliahannya online. Misal kita dapat jadwal kuliahnya jam 7 nih. Mau jam 7 kurang 1 menit kita bangun tidur terus langsung buka laptop itu tuh bisa gitu. Jadi kita nggak perlu musing-musingin kita perlu mandi kek atau perlu cuci muka kek atau pakai baju yang proper kayak sebenarnya nggak terlalu penting waktu online gitu. Nah terus tentu yang menjadi perbedaan waktu kuliah online sama kuliah offline itu bagaimana kita ngerjain tugasnya, terus bagaimana kita bergaul itu cukup banyak membuat perbedaan sih. Misal waktu kuliah offline dulu, setelah kuliah kita bisa ngobrol-ngobrol kan sama teman-teman yang lain atau mungkin ngobrol-ngobrol sama dosen, misal ada yang nggak paham, itu tuh bisa langsung ditanyakan atau bisa langsung didiskusikan. Tapi kalau online kita tuh kan jauh-jauhan kan, kita berada di rumah masing-masing, kita nggak bisa ketemu satu sama lain. Maka dari itu kalau misal kita kuliahnya online, kita pakai Zoom tuh diskusinya. Nah, enak banget waktu kuliah offline gini. Kalau misal ada yang nggak paham terkait tugas atau tugas, itu bisa langsung kita kumpul di satu titik tertentu di TL, terus kita bahas tuh bareng-bareng gitu. Benar sekali, kuliah online memang enak dalam hal persiapan ya. Terima kasih kepada filter kamera yang telah menyelamatkan kita semua dari wajah bantal kita. Tapi kuliah offline emang nggak kalah seru sih. Benar banget nih kata Mas Rizal. Interaksi yang didapat tiap harinya tuh bisa jadi energi baru buat kita dalam menjalani mungkin jam setelahnya ataupun hari itu ketika dosen lagi nggak mood atau lagi nggak enak nih moodnya. Jadi menyelamatkan kita dengan bercandaan teman-teman. Jadi lagi itu sih offline memang juara. Iya sih, tapi jujur aku mau tanya, emang kalian kuliah offline mandi ya? Mandi dong.
Nggak tahu sih Saya terkadang tidak mandi. kalau Reza tuh nggak tahu. Mungkin Umi yang tanya nih, apa nggak mandi? Waduh. Kalau kan itu ya, kalau ya bayangin ya, kuliah tuh jam 7 itu baru buka mata, masa udah mandi tuh aneh. Jadi ya mending cuci muka, gitu kan, sikat gigi, langsung tancap gas gitu. Simple aja, hidup tuh harus simple, nggak usah mandi-mandi gitu. Yang penting wangi. Saya setuju dengan Umi karena hidup saya juga tidak mandi hanyalah sugesti. Jadi kita cukup mensugesti diri kita sudah segar, Umi. Cukup dengan itu kita berarti sudah mandi. Oke, Berarti Reza nggak mandi ya? Berarti Reza nggak mandi tuh. intinya mandi. Ini berarti Mas Rizal mantap ya, salah satu kalimat yang perlu dicontoh bahwa setiap aktivitas tuh harus mandi gitu ya. Keren sih, kayak apresiasi. Harus. Kalau mandi itu penting soalnya. Tapi nggak perlu Mas, yang penting seger Mas. Iya sih, tapi kadang-kadang ada momen di mana ya aku tinggal pakai hoodie terus sepatuan ya udah tinggal berangkat gitu. Terus tapi mandinya habis kuliah. Nah itu, iya itu Ini aku kan, menganut tapi kan prinsip mandi itu. kan, intinya mandi kan. Iya mandi, tapi kan nggak sebelum kuliah juga gitu loh. Tapi mandi gitu. Tapi emang mandi sih emang jadi salah satu hal penting bagi Mas Alrizal, Umi. Karena Mas Alrizal sendiri emang motornya kalau nongkrong juga nongkrong boleh asal mandi ya. Jadi memang Waduh. dia suka wangi-wangi gitu ya. Hal-hal yang wangi-wangi dia suka gitu. Jadi memang bagus nih. Oke, sabi. Boleh. Jujur aku juga mau cerita ya. Kemarin tuh aku dikagetin sama salah satu info gitu kan. Aku diinfoin sama cutting 2019 juga. Kalau misal udah mau sempro. Lah kan kaget kan ya. OMG, berarti mau 3,5 kok tiba-tiba cutting udah ada yang mau sempro aja nih. Padahal kayaknya kemarin yang 2018 sempro, ini kok 2019 sudah ada yang mau sempro. Nah kan ada nih dosen kan ya yang bilang kalau kuliah tuh nggak perlulah ya 3,5 tahun gitu kan ya. Apalagi kemarin tuh waktu open talk kurikulum baru. Kan kurikulum tuh ada kurikulum baru ya ini ya, baru-baru ini. Itu kan Pak Ari sama Bu Armin juga negasin lagi gitu ya. Kalau misal nggak perlu ngejar lah 3,5 tahun gitu ya, secara tersirat sih yang larang buat lulus cepet-cepet biar ilmunya tuh terserap di otak. Nah emang sebenarnya apa sih manfaatnya kita kuliah 4 tahun gitu? Atau mungkin lebih gitu ya. Nah, kalau misal lulus lebih cepat kan juga bisa dapat kerja lebih cepat nggak sih Mas Rizal? Atau sebenarnya apa sih yang bikin apa ya, kuliah 4 tahun itu lebih ada nilai plus gitu? Atau jangan-jangan malah Mas Rizal ini golongan 3,5 nih? Waduh. Bukan. Aku nggak akan seminar proposal buat semester 7 ini sih. Aku semester 8 nanti. Iya, kalau soal ini tuh sebenarnya masing-masing mahasiswa tuh kan punya pertimbangan masing-masing kan. Siapa tahu teman-teman yang memang mau ngerjain TA-nya atau seminar proposal awalnya itu di semester 7 mungkin ngejar momen di mana untuk lebih cepat untuk fresh graduate supaya bisa mendapat pekerjaan yang lebih cepat juga gitu kan. Tentu juga itu pilihan yang kita bisa hormati juga gitu. Setiap orang kan pilihan juga berbeda-beda, ada latar belakangnya masing-masing. Nah, pun juga kita bisa hormati juga pilihan teman-teman yang memang kuliahnya normal. Kuliah normal itu berapa tahun? 4 tahun. Atau mungkin lebih gitu. Biasanya untuk teman-teman yang kuliahnya 4 tahun atau 4 tahun lebih, itu lebih ke ngenikmatin menerima materi, nggak terburu-buru juga. Karena nggak terburu-buru, maka waktu menerima materi juga santai, pelan-pelan tapi paham gitu kan. Nah, terus bagaimana nih opiniku tentang teman-teman yang kuliahnya 4 tahun lebih gitu. Kalau aku mandangnya nggak apa-apa banget untuk kuliah lebih dari 4 tahun, misal 4,5 atau 5 tahun gitu. Biasanya apa sih yang didapat waktu kuliah 4 tahun lebih? Misal untuk tugas akhirku udah selesai. Misal nih, aku sudah menyelesaikan 4 tahun kuliah dan juga sudah menyelesaikan tugas akhirku. Nah, aku pengen extend 1 semester untuk misal aku berorganisasi atau aku mendaftarkan magang di sebuah perusahaan selama kurang lebih 6 bulan. Karena kuliahnya kita offline, maka kita nggak bisa kan kuliah tapi juga magang di sebuah perusahaan di waktu yang bersamaan gitu kan.
Nah, biasanya caranya adalah kita minta 1 semester untuk magang di sebuah perusahaan yang memang bisa improve skill kita, entah itu dalam hal kompetensi, entah itu dalam hal soft skill kita, hard skill kita gitu. Nah, itu justru yang bermanfaat banget. Nggak apa-apa kalau misal kuliahnya dipandang orang, oh kok kuliahmu 4,5 tahun sih, tapi di dalam diri kita experience yang kita dapat tuh lebih banyak gitu loh. Jadi kita waktu terjun ke dunia kerja nanti itu bisa lebih proper, lebih tahan dalam mental kita ataupun kompetensi kita gitu. Jadi masing-masing memang ada pilihan yang masing-masing. Kita juga bisa hormati pilihan orang setiap mahasiswa gitu, Umi sama Reza. Iya, jadi emang banyak ya tipe-tipe orang memandang lulus tuh harus 3,5 tahun atau 4 tahun. Tapi kan emang jangan kemakan ya sama pendapat-pendapat orang, apalagi yang bilang masuknya susah kok keluarnya cepet-cepet. Itu Betul, tidak benar juga ya berarti Mas Rizal. betul, betul. Ada tuh kampus yang gitu tuh. Iya, masuknya susah kok keluarnya cepet-cepet. Itu dia bahaya itu. Oke, nah tadi kan Mas Rizal sempat nyinggung terkait menikmati materi. Nah, sepanjang Mas Rizal berkuliah asik di TL gitu ya, ada nggak sih sampai detik ini ada matkul favorit Mas Rizal gitu, walaupun emang kayak susah, tapi Mas Rizal tuh bener-bener enjoy nikmatinya, suka sama hitung-hitungannya mungkin atau teori di dalamnya, itu ada nggak sih Mas? Wah, jujur ya ini ya. em, aku menikmati banget waktu aku di semester 4 menjalani mata kuliah perencanaan distribusi air minum atau PDAM. Waktu itu, di saat itu aku akhirnya paham bagaimana cara penyaluran air bersih dari PDAM atau bahkan ya dari pengelola sumber daya air gitu ya. Itu masuk ke dalam rumah-rumah setiap orang gitu. Nah, tentu yang kita lihat biasanya kan itu cuman hal remeh kan. Kita tinggal buka keran air, tinggal buka keran air, terus kita langsung pakai air yang kita sudah tampung. Tapi sebenarnya di balik semua itu tuh ada proses yang cukup panjang banget gitu loh, yang tanpa kita sadari itu adalah proyek-proyek dari alumni-alumni teknik lingkungan itu sendiri atau memang bidang yang kita akan kerjakan. Nah, di situ juga meskipun aku dapat dosen tugas besar yang cukup killer gitu ya. Tapi dari situlah aku juga paham, alhamdulillah paham terkait detail perencanaan pipanya, lalu bagaimana debit yang harus disalurkan itu seberapa besar gitu ya, supaya kita akan bisa tetap membuka keran air meskipun toh itu di jam 6 pagi ketika kita semua lagi padat-padatnya mandi gitu ya. Pun misal kita akan membuka keran air waktu jam 3 pagi, waktu semua tidak ada lagi aktivitas, itu tetap kayak airnya tuh masih menyalurkan gitu, masih masih mengalir gitu loh. Nah, tentu itu nggak cuman hanya perhitungan biasa, itu ada perhitungan-perhitungan yang cukup detail. Nah, karena itulah aku kok menganggap PDAM nih matkul yang paling menarik buatku sampai saat ini gitu. Itu dia, one of favoritnya Mas Rizal ya berarti PDAM. Jadi dengar teaser-teaser nih tadi dari Mas Rizal, mungkin nanti mahasiswa baru atau angkatan yang memang belum mendapat matkulnya itu akan lebih penasaran lagi nih buat lihat PDAM. Tapi ngomongin keran nih ya, ada tuh keran yang kalau dibuka gak keluar air, tapi keluar tubuh manusia. Tahu gak keran? Kenapa tuh? Keran yang keluar tubuh manusia itu keranda mayat. Iya, Allah. Iya ampun. Oke. Kalau Reza sama Umi sendiri, matkul favoritnya apa nih sampai sekarang? Oke, kalau misalnya aku itu sih sama juga di semester 4 tapi bukan PDAM, tapi tugas sebelahnya yaitu perencanaan pengelolaan sampah dan kebetulan juga dapat dosen asistennya yang agak killer gitu ya. Jadi tuh kayak waduh materinya nyerep banget di otak dan bener-bener kayak amazed juga sama juga kayak Mas Rizal kok bisa ya kayak ibaratnya tuh hal yang mungkin orang-orang tuh mandang tuh sebelah mata tapi sebenarnya tuh di baliknya tuh banyak banget proses yang terjadi dan banyak banget ibaratnya pengelolaannya tuh harus terstruktur biar mendapatkan hasil yang optimal gitu. Gitu sih. Kalau misalnya Reza apa? Aku juga kebetulan sama banget sama Umi. Aku juga suka banget sampah.
Tapi sayangnya menurutku semester ini aku dapat dosen yang tidak begitu aku suka begitu ya. Tapi ya tetap harus dihormati ya dosen. Tapi aku sangat suka terkait perhitungannya, dalam tiap hitungannya masuk akal atau enggak. Jadi nggak bergantung sama teori hitungan, bahkan jadi ada juga logika di dalamnya gitu. Itu sih paling seru sampah. Keren. Walaupun sampah nih selalu jadi ejekan di tongkronganku ya. Kayak yang lain kan jurusannya hukum, industri, keren gitu ya. Ngurusin apa? Hukum, industri ngurusin apa? Perindustrian. Kalau ngurusin apa? Sampah. Walah, jadi jangan ketahuan. Tapi materinya seru banget padahal. Oke. Nah, tadi kan Mas Rizal udah jelasin tuh matkul yang dinikmati. Nah, mungkin ini satu nih Mas yang lumayan penting nih. Gimana sih cara survive dalam nubes gitu? Mas Rizal punya nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan sebelum nubes untuk mengumpulkan semangat, entah itu ritual sebelum nubes atau ketika nubes ngapain atau ada break di sela nubes, itu tuh biar semangatnya kekumpul lagi gitu Mas buat ngerjain tugas. Iya. Kalau ini metode setiap mahasiswa kan akan beda ya, tapi kalau misal metodeku sendiri, kan kita kan sebenarnya mengerjakan tugas itu ada 16 minggu kan, atau kadang 12 minggu lah. Tentu 1 minggu itu kan ada 7 hari. 7 kali 12 itu kalikan sendiri, atau 7 kali 16 itu kalikan sendiri. Nah, sepanjang itu tuh kita bisa ngerjain tugas kita. Siasatku adalah setiap hari itu seenggaknya aku ada yang dikerjain. Jadi misal sehari tuh aku dapat 1 halaman atau 2 halaman, itu nggak masalah sama sekali. Seenggaknya setiap hari ada yang dikerjain. Kalau aku lihat kadang teman-temanku yang cukup hektik di akhir pengumpulan, itu tuh kadang mereka nggak ada progres tuh setiap harinya. Jadi mereka timbun progresnya sampai di akhir minggu pengumpulan. Nah, itu pusing semua tuh. Nah, siasat tuh ya tadi kayak seenggaknya dibuat slow aja, dibuat santai aja, toh juga ada baceman gitu kan. Setiap hari juga ada progres biar nanti di minggu pengumpulan aku nggak terlalu hektik, bisa fokus ke hal yang lain. Itu kayak termasuk juga di Excel-nya sama juga di Word-nya kayak gitu sih. Seenggaknya ada yang dikerjain lah gitu sih, Za. Iya, ini kalau misal dilihat dari jawabannya Mas Rizal ini berarti bukan kaum deadliner nih ya. Buktinya nyicil mulu ini. Mantap. Bertolak belakang sekali denganku, Mas. Nggak apa-apa. Kan ada juga yang lebih seneng untuk deadline, tapi di tengah-tengahnya juga bisa nyantai gitu. Aku dibuat ngopi aja sih sambil ngerjain santai kok. Ngopi lagi-lagi jadi pilihan utama ya buat ngebus semangat. Nah, tapi aku lihat nih, aku follow Spotify Mas Rizal juga ya. Ini Mas Rizal bahkan punya playlist untuk nubes sendiri gitu ya. Nah, apakah itu cukup membantu gitu Mas dalam mengerjakan tugas atau gimana nih? Emang apa sih alasan dibalik membuat playlist sesuai nama tugas? Ini cukup unik soalnya. Iya, aku udah buat playlist Spotify di Spotify-ku itu dari semester 5 untuk nemenin ngerjain tugas PayPal sama Paytrain. Sebenarnya alasannya simpel aja sih. Kan kadang nggak setiap hari dong kita motivasinya ada terus buat nubes kan. Dengan dengerin lagu-lagu itu, mood kita tuh atau moodku tuh bisa berubah gitu, bisa naik, moodnya jadi lebih bagus karena lagi enjoy dengerin musik. Nah, karena moodnya lagi bagus, ngelihat tugas itu juga lebih semangat. Gitu aja sih. Aku sih kalau misalnya dengerin lagu malah ikutnya malah goyang Mas, nggak jadi ngerjain tugas aku kalau misalnya. Goyang sambil ngerjain lah. Nggak bisa, itu nggak kelar itu. Multitasking sekali yo, hal yang tidak bisa dilakukan via Valen yo. Goyang sambil tugas itu cukup susah hanya seorang Mas Rizal sepertinya ya. Oh gini ya, kan tadi tugas udah ada playlist juga nih, udah cukup unik nih. Nah mungkin kita bahas yang hal-hal sedikit berbau remaja gitu ya, karena ini perkuliahan ya, dimana cinta juga ikut bersemi tidak hanya di SMA. Waduh. Menurut Mas Rizal seperti apa percintaan mahasiswa TL ini? Iya. Jurusannya kan terkenal lebih banyak wanitanya ya. Ya,
karena di TL itu hampir setiap tahunnya tuh mesti selalu 2/3 dari satu angkatan tuh mesti cewek gitu. Jadi cowoknya itu cukup dikit kan. Nah, TL tuh kadang juga jadi langganannya jurusan-jurusan lain untuk para Arjuna-Arjuna dari jurusan lain tuh mencari tambatan hatinya di TL gitu kan. Nah, tapi nggak nutup kemungkinan juga. Aku juga lihat banyak teman-temanku yang jadian di satu angkatan, ada yang jadian beda angkatan. Juga aku memperhatikan banyak teman-temanku juga yang jadiannya di samping departemen, ada yang satu fakultas, ada yang beda fakultas gitu sih. Tapi juga ada banyak yang LDR, kayak beda kampus. Pacarku memang dekat ya. Kan ini apa namanya banyak ini sih banyak sebuah apa ya omongan lah kalau anak ITS tuh pacarnya anak UNER dekatnya sama anak. Ternyata ternyata ada kayak gitu ya? Aku sih maunya nggak mau sama anak UNER aja. Aku maunya sama ITB aja deh. Minimal ITB lah ya. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu ya apakah Umi ini pemilih ya. Amin dong. Aminin. Amin. Amin. Pilihan ganda ya Umi sukanya. Waduh. Multiple choice. Ya kan wanita itu pasti dihadapkan dengan pilihan gitu ya. Tinggal milih aja. Ya nggak tahu ya ini emang udah ada apa belum? Kayaknya sih belum ada. Mending bucin sama yang 2 dimensi dulu aja gitu kali ya. Yang halalan thayyiban gitu ya. Boleh Umi dan ku sarankan bersama lebih ya calon remaja beda kelas Umi pasti bahagia. Waduh. GWS ya Umi. Oke, itu dia kan percintaan di TL ya nih. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Mas tahu nggak sih spot-spot menarik gitu? Entah untuk bersama pasangan kita memadu rasa, ngobrol-ngobrol lucu, atau bersama teman-teman kita, spot-spot unik di TL gitu yang entah itu pemandangannya indah ataupun suasananya tuh sejuk begitu. Ada nggak sih Mas spot-spot kayak gitu? Iya, di TL itu kan salah satu jurusan yang banyak ini ya, banyak spot-spot yang ada banyak pohonnya. Jadi kalau buat nyantai-nyantai itu juga bisa buat ngobrol-ngobrol, ngelurusin kaki gitu. Itu juga banyak tuh kadang ada spot-spot di TL bukannya buat nugas itu, tapi kok buat pacaran gitu kan. Kadang di taman belakang, kadang juga di depan perpus RPJ gitu sih. Tapi kebanyakan keluarnya di ini sih, mereka biasanya kalau pacaran di luar TL sih. Oh ya, tetap luar TL ya. Oke, itu dia Umi itu. Ada rekomendasi spot-spot dari Mas Rizal untuk sekedar mengobrol ataupun bersama pasangan gitu, tukar topik gitu. Oke, mungkin itu juga sebagai salah satu fun fact gitu ya mungkin ya. Bisa juga jadi apa namanya informasi buat para maba-maba nih kalau misal mau berduaan tapi maksudnya buat nugas gitu ya. Itu udah dikasih tuh spot-spot sama Mas Rizal buat ngerjain tugasnya biar mungkin cepat selesai gitu kan ya. Oke, mungkin boleh nih terakhir nih Mas ya, closing statement buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini nih. Silahkan Mas Rizal. Oke, closing statement dari aku sih, mungkin yang pertama-tama aku tujukan buat teman-teman yang baru masuk, yang mungkin angkatan 2021, angkatan 2022, gitu kan. Kalau kalian sudah masuk ke teknik lingkungan, jangan berkecil hati soal apa yang akan tempuh mata kuliahnya. Sepanjang yang aku lihat, mata kuliahnya semua bermanfaat semua bisa membuat kita jadi manusia atau mahasiswa yang berkualitas gitu ya. Bagaimana mata kuliah ini bisa mengubah jalan pikir kita terhadap permasalahan lingkungan, dan jangan overthinking bagaimana kita nanti bisa cari kerja. Karena gini, sebenarnya TL itu simpelnya gini, selama orang masih buang sampah, selama orang masih buang air gitu ya, buang air besar, buang air kecil, selama orang masih menghasilkan limbah gitu, akan selalu ada peluang-peluang kita untuk bisa kerja di situ gitu. Karena itu yang kita ahlinya itu di situ gitu. Nah, terus untuk teman-teman yang baru menempuh tugas akhir untuk semester ini dan Mbak Mas yang mungkin sudah lulus pada bulan September nanti, aku juga doakan lancar nanti proses wisudanya, proses TA-nya, bahkan nanti proses mendapat peluang kerjanya gitu, supaya bisa bermanfaat semua ilmunya dari teknik lingkungan gitu.
Amin. Oke, itu dia penutup yang sangat baik tuh dari Mas Rizal. Kita udah dengerin banyak nih dari Mas Rizal. Pokoknya kita tadi kuliah IPA, ilmu pengetahuan anak TL. Ada serunya, ada fun fact-nya, ada juga hal-hal yang bermanfaat, dan ada sedikit teaser-teaser terkait matkul yang mungkinnya belum pernah dihadapi mahasiswa baru atau yang tahun 2021 nih. Jadi sangat-sangat bermanfaat ini. Sangat keren nih pokoknya Mas Rizal. Iya bener banget tuh Mas. Nah oke, makasih juga nih buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai habis. Nah jangan lupa juga buat ajak teman-temannya nih buat dengerin podcast Mercu Suara di platform-platform kesayangan kalian. Nah, kalau boleh tahu Mbak Umi, platformnya ada apa aja sih emangnya? Oke, jadi podcast ini bisa diakses di Spotify, ada di YouTube, ada, nah bahkan di IG-nya HMTL ITS pun ada juga. Jadi bisa tinggal pilih mau dengerin di mana. Oke, itu dia di banyak media sudah tersedia. Silakan dipilih yang mana yang nyaman, yang mana yang enak. Keren sekali episode saya kali ini, sangat penuh keceriaan. Sampai ketemu nih teman-teman pendengar HMTL semua ya di episode berikutnya. Pastinya bakal lebih seru dan lebih bermanfaat. Jadi kalau mau tahu tentang TL lebih dalam lagi, entah itu kuliahnya, jurusannya, atau ilmu-ilmu di dalamnya, terus banget pantengin podcast HMTL ITS ini. Langsung aja buka Spotify-nya, nyalain lonceng. Ada nggak ya di Spotify? Ada. Ya udah itu aja kayaknya yang Mbak Uni dari kita. Oke, jadi mungkin boleh nih kita tutup aja ya Mas Reza ya. Oke, podcast Mercu Suara, Siarkan cerita. pancarkan suara.